Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral ikhwah, sidang jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat yang begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kita menghitung nikmat Allah, sungguh kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka sudah sangat pantas untuk kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kita, dengan amal perbuatan kita, dan dengan hati kita. Semakin hari harusnya kita semakin taat kepada Allah, karena semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam marilah kita panjatkan selalu, dan ini terutama hari Jumat, dan kita disunnahkan untuk memperbanyak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengantarkan kita untuk memahami agama Islam dengan benar. Beliaulah yang mengajarkan kita segala sesuatu, sampai adab-adab terkecil pun telah beliau ajarkan dalam kehidupan kita. Kita hanya diperintahkan untuk belajar dan terus belajar. Sungguh Islam telah sempurna, jangan sampai kita mengambil contoh daripada selain Islam, karena Islam agama yang sempurna. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan jemaah sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Kemudian takwa dalam makna yang lebih luas lagi adalah kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah, dengan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, dan kita meninggalkan maksiat karena cahaya dari Allah, yaitu ilmu, karena takut azab Allah. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu adab yang harus kita ketahui saat kita mendengarkan khutbah adalah kita tidak menggenggam tangan kita, menyatukan tangan kanan dan tangan kiri kita, yang disebut dengan tasybik, karena ini dilarang saat kita menunggu waktu sholat dan juga termasuk saat kita mendengarkan khutbah. Untuk itu jangan ditasybik, jangan dimasukkan, diselahkan antara jari kanan ke jari kiri. Jangan digabungkan, dilepaskan saja atau digenggam seperti ini saja. Jangan
ditasybih, karena itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah judul khutbah kita pada kesempatan siang hari ini berkenaan tentang jalan golongan yang selamat. Tidak ada satu muslim pun kecuali dia ingin selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah engkau kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu. Bersatu bukan dalam tema satu-satu saja, namun bersatu dengan komitmen yang lebih luas. Bersatu dengan tali agama Allah, bersatu dengan Islam, bersatu dengan sunnah Rasul, bersatu dengan mengikuti pemahaman para sahabat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di ayat yang lain, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Dan janganlah kalian menjadi seperti orang musyrik yang mereka itu berpecah belah dalam agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan dan kelompok. Setiap kelompok bangga dengan kelompoknya masing-masing. Yang harus menjadi landasan kita adalah Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat, pemahaman salafus saleh, bukan pemahaman kelompok, bukan pemahaman partai. Sungguh kelompok dan partai terlalu sempit, terlalu dangkal, terlalu susah untuk menggabungkan seluruh umat Islam. Maka bersatulah di atas tali agama Allah, di atas Al-Quran, di atas sunnah yang sahih, di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Jika seandainya mereka beriman sebagaimana imannya para sahabat, sungguh mereka pasti akan mendapatkan petunjuk. Maka mari kita belajar Al-Quran, mari kita belajar hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat, pemahaman salafus saleh, bukan sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita, bukan dengan kepentingan kelompok kita, bukan dengan kepentingan organisasi kita, namun beragamalah sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sahih, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Karena para sahabat mereka lah generasi terbaik yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Khairun nas qarni summa alladzina yalunahum summa alladzina yalunahum." Sebaik-baik umat manusia adalah yang hidup pada zamanku, yaitu para sahabat. Maka haruslah kita mencontoh para sahabat. Mereka yang dibimbing langsung oleh Rasul. Tidak ada perintah yang diperintahkan oleh Rasul kecuali mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak ada satupun larangan yang dilarang oleh Rasul kecuali mereka langsung meninggalkannya. Maka mari kita belajar agama Islam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Sungguh dengan mengikuti pemahaman para sahabat kita akan beruntung. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita dengan wasiat yang sangat mendalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah azza wa jalla was-sam'a wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah azza wa jalla, mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun pemimpin kalian adalah budak dari Habasyah. Fa innahu may ya'ish minkum, karena sesungguhnya barang siapa yang hidup setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasayara ikhtilafan katsira, mereka akan melihat perpecahan yang banyak, perbedaan yang banyak. Fa alaikum bisunnati, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi bagi kita untuk berpegang teguh kepada sunnahnya.
fa'alaikum bisunnati. Wajiblah atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, dengan petunjukku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga sunnah para khulafa'ur rasyidin, para sahabatku yang mereka itu diberi petunjuk. Wajiblah bagi kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Tamassaku biha, pegang erat sunnah tersebut. Wa'addu 'alaiha, dan gigit dengan gigi geraham kalian. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Menggambarkan kepada kita betapa pentingnya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian terhadap perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua perkara baru dalam agama disebut dengan bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan semua bid'ah adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan semua kesesatan adalah tempatnya di neraka. Rawahu Tirmizi wa qala hasan sahih. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita, ala wa inna man kana qablakum min ahli kitab. Ketahuilah wahai kaum muslimin, sesungguhnya golongan sebelum kita dari kelompok ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah, berpecah belah menjadi 72 kelompok, menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millah, dan sesungguhnya agama ini, sataftariku ala salasin wa sab'ina, akan terpecah belah menjadi 73 kelompok dan golongan. Sintani wa sab'una fil nar, 72 diantaranya akan masuk dahulu ke dalam neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan hanya satu yang akan masuk surga. Wahyal jamaah, mereka itulah al-jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Al-Hafiz. Apa yang dimaksud dengan al-jamaah? Siapakah al-jamaah tersebut? Apakah kelompok yang mengaku dirinya sebagai al-jamaah? Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita makna jamaah dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dihasankan oleh Imam Albani. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulluhum finnari illa millatan wahidah ma alaihi wa ashabi. Semua masuk ke dalam neraka, yaitu 72 kelompok, dan hanya satu yang akan masuk surga, yaitu yang berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu mengikuti apa-apa yang aku tempuh dan para sahabatku. Itulah makna jamaah. Bukan hanya label, bukan hanya nama, namun hakikat yang harus kita cari. Jangan tertipu dengan ucapan syariah, karena belum tentu semua yang syariah menerapkan syariah. Betapa banyak yang mengatasnamakan syariah namun tidak syariah. Betapa banyak mengatasnamakan dirinya ahlus sunnah wal jamaah, namun pada hakikatnya mereka bukan ahlus sunnah. Yang paling penting bagi kita terus belajar dan terus mengetahui bahwasannya yang benar adalah apa yang diajarkan oleh para sahabat, yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menggaris suatu garis yang lurus dengan tangannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris garis yang pendek di kanan dan kirinya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza shiratullahi mustaqima." Garis yang lurus ini merupakan garis agama Allah yang lurus.
Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada garis yang pendek yang ada di kanan dan kirinya dengan mengatakan, wahadihis subul, dan inilah jalan-jalan, laisa minha sabilun, tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan ini illa alaihi syaitan, kecuali ada setan yad'u ilaihi, yang menyeru untuk mengikuti jalan yang pendek tersebut, jalan yang menyimpang dari jalan agama Allah. Summa qara'a qauluhu ta'ala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Allah, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Allah yang artinya, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini, dan jangan engkau mengikuti jalan-jalan yang lain. Sungguh dengan engkau mengikuti jalan itu, kalian akan terpecah belah, kalian akan menyimpang dari jalan agama Allah, kalian akan tersesat. Inilah yang Allah wasiatkan kepada kita semua, para jamaah sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh, memegang dengan kokoh, bahkan menggigit dengan gigi geraham kita, untuk kita berpegang teguh dengan Al-Quran, dan jangan meniru dan menyerupai orang musyrik. Yang orang musyrik itu suka berpecah belah, suka berbangga dengan kelompok mereka masing-masing. Janganlah kita menjadi seperti orang Yahudi yang mereka dimurkai Allah, dan jangan juga menjadi orang Nasrani yang mereka itu telah mendapatkan kemurkaan Allah. Namun jadilah Muslim yang mengikuti Al-Quran dan hadis sesuai dengan petunjuk Rasul dan para sahabat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam ayat-ayat yang telah kita baca tadi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwasanya umat ini akan terpecah belah lebih banyak daripada jumlah kelompok yang ada pada kaum Yahudi dan Nasrani. Untuk itu kita harus lebih waspada, lebih meningkatkan ilmu agama kita, lebih meningkatkan wawasan keislaman kita. Jangan sampai kita merasa cukup, jangan sampai kita menganggap bahwasanya saya telah sholat sehingga tugas saya selesai. Tidak. Terlalu banyak wawasan keislaman yang harus kita gali, terlalu banyak amalan-amalan sunnah yang belum kita laksanakan. Oleh karena itu, dengan momentum di hari Jumat yang mulia ini, mari kita tanamkan dalam hati kita untuk selalu belajar ilmu agama. Sungguh ilmu agama terlalu luas, dan kita pun belum mencapai setitik pun dari ilmu agama ini. Maka kami wasiatkan kepada kami pribadi dan jamaah semua, semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu menuntut ilmu agama, melaksanakan ilmu tersebut, kemudian mendakwahkan kepada jenjang yang lebih tinggi lagi, dan kita juga bersabar atas apa yang telah kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita kelompok yang selamat, kelompok yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat, dan memberikan petunjuk kepada kaum muslimin yang lain untuk dapat mengikuti jalan kelompok yang selamat ini. Wa jamaah kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita memperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad